Dion, sebetulnya ada apa sih di kepala kamu? Mami itu mendidik kamu supaya menjadi orang pintar. Tapi kenapa otak kamu beku dan bebal? Mami salah. Mami udah mendidik aku untuk menjadi orang yang berani. Dan itulah yang aku lakukan sekarang. Aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku. Oh ya, terus? Kamu lihat Mami, apa yang Mami lakukan? Mami harus memohon-mohon sama Razak, pada Rehan, pada Najwa, supaya mereka mau maafkan kamu. Dan mau keluarkan kamu dari penjara. Kalau bukan karena kamu, Dion, Mami nggak sudi lakuin itu. Maaf. Tapi berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Itu kata-kata Najwa kan? Iya kan? Najwa sudah menyuntikkan virus ganas ke otak kamu, Dion. Bahkan kamu sekarang jadi cengeng. Aku memang banyak belajar dari Najwa. Tentang kehidupan dan rasa kasih sayang. Cukup, Dion. Mami kayaknya mau kejar-kejar dengan kata-kata itu. Dion, jujur itu nggak bikin kamu kaya. Cuma bisa bikin kamu makan aja. Mami sedih. Sedih sekali karena kamu sekarang udah berani bertindak tanpa izin Mami. Aku bukan anak kecil yang seharusnya menunggu perintah dari Mami. Aku udah bisa membuat keputusan aku sendiri. Dan aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku selama ini. Jadi menurut kamu, keputusan kamu untuk masuk penjara itu lebih baik? Iya, Dion. Seharusnya Mami bersyukur. Paling tidak dia mau berubah. Itu artinya dia masih mikirin perasaan orang lain. Makasih Aldi. Kayaknya kamu mengerti sekali kondisi aku sekarang. Dan aku berharap dengan keputusan aku kali ini bisa merubah masa depan aku. Tapi, masih ada satu hal yang aku tidak suka dari kamu. Yaitu perasaan kamu ke Najwa. Maaf Aldi, perasaan itu muncul secara tiba-tiba. Setelah mengenal Najwa lebih dekat, aku baru tahu apa itu artinya cinta yang sebenarnya. Kamu, Dion, korban satu, korban dua, dua-duanya korbannya Najwa. Mami pusing. Tapi ingat ya, ini terakhir kalinya aku mendengar kamu mengganggu hubungan Najwa dan juga Rehan. Kalau sampai itu terjadi lagi, kamu tahu kan apa yang bisa aku lakukan sama kamu? Aku janji Aldi, aku nggak akan mengganggu Najwa lagi. Aku tahu kalau cintaku kepadanya hanya bisa membuat dia merana. Makanya aku menyerahkan diri ke polisi supaya bisa membersihkan nama Rehan. Bagus. Tapi kamu harus ingat, cinta kamu untuk Najwa itu sama saja membuat dia menderita. Dan sekali lagi, lakukan apa yang pernah aku lakukan, yaitu melupakan Najwa. Karena dengan begitu, Najwa akan bahagia bersama orang yang dia cintai. Dan jangan pernah bermimpi kalau kamu bisa mendapatkan cintanya Najwa. Karena itu sama sekali nggak mungkin. Benar-benar keterlaluan, Dion. Jadi dia sungguh-sungguh mencintai Najwa sampai ngerela lakuin itu semua. Kamu kayak baru kenal Dion aja. Kok kamu bisa sih percaya sama dia? Maksud kamu apa? Jadi dia nggak sungguh-sungguh mencintai Najwa? Dia melakukan ini semua untuk dapat perhatian Razak. Aku masih nggak ngerti. Apa hubungannya Dion mendekati Najwa dengan Razak Abdurrahman? Aku pernah dengar pembicaraan Dion dan Mami. Dan ternyata Mami sendiri yang suruh Dion masuk penjara dan mengaku salah. Dan semua itu supaya Razak itu mikir kalau Dion itu cinta mati sama Najwa. Terus hubungannya di mana? Aldi, kamu coba pikir panjang. Kalau sampai terjadi apapun sama pernikahan Rehan dan Najwa, Razak pasti akan nikahin Najwa sama Dion. Dan semua harta Razak pasti akan jatuh ke tangan Dion. Aku nggak percaya kalau Dion ataupun Mami punya pikiran seperti itu. Aku rasa ini sama sekali tidak masuk di akal. Dan aku meragukan apa yang kamu pikirkan sekarang. Ya udah, Aldi, mendingan kamu hati-hati sama Dion. Jangan sampai dia deketin Najwa. Bisa-bisa kamu kehilangan cinta sejati kamu loh.
Bagaimana kamu berpikir Dion seperti itu, Al? Maksudku, berniat untuk mendekati Najwa. Ternyata untuk ini. Tapi Rehan, aku tidak bilang kalau dia itu mau merebut Najwa dari kamu. Tapi dia mendekati Najwa karena ada tujuan lain, yaitu bisa dekat dengan Razak Abdurrahman. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta kekayaannya Razak Abdurrahman. Apa maksudmu, Aldi? Aku berpikir, kalau Dion sengaja, dia punya rencana khusus untuk mengalihkan semua kekayaan dari Razak Abdurrahman ke dia. Aku jadi takut meninggalkan Najwa sendirian di rumah. Karena hari ini aku sudah mulai bekerja. Kamu gak usah khawatir. Aku akan minta tolong sama Anita untuk sering-sering kesini. Di saat aku kerja dan kamu juga kerja. Paling tidak, Anita bisa kasih informasi kan kalau seandainya Dion datang ke sini atau mendekati Najwa. Aku tidak berpikir Dion akan berbuat seperti itu. Terima kasih, Aldi. Terima kasih banyak karena memperingatkan aku untuk sesuatu yang tidak aku ketahui. Kamu gak usah bilang terima kasih. Kita kan sahabat. Paling tidak aku gak mau kalau Mami atau Dion mengganggu ketenteraman dari keluarga kamu. Yang penting, kita harus sekarang waspada. Aldi, kamu tenang aja ya. Aku ketemu Najwa bukan cuma mau ngingetin dia kalau Dion itu jahat atau licik, tapi aku juga mau bikin dia nyaman dengan kehamilan aku. Aku pengen dia ngerasa kalau anak ini bukan cuma anak kita, tapi anak dia juga. Terima kasih ya. Aku harap dengan kehamilan kamu ini bisa membuat Najwa senang juga. Dan tali silaturahmi antara kita dengan mereka bisa terjalin dengan baik. Maaf mengganggu, Pak. Selamat siang, Pak Rehan. Selamat siang. Maaf, saya rapikan meja dulu. Tidak apa-apa, Pak. Tunggu sebentar, Pak Rehan. Saya kesini cuma mau minta tanda tangan, Pak. Pak Rehan, silakan Bapak menempati ruangan ini. Bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak masalah dengan ruangan saya sekarang. Jangan khawatir, Pak Rehan. Ini tempat kerja yang paling cocok buat Bapak. Silakan duduk. Maaf, Pak. Begini, Bapak tanda tangani ini dan biar saya kembali ke ruangan saya. Terima kasih. Halo, Selamat siang, Pak Razak Abdurrahman. selamat siang Pak Darwin. Rehan bagaimana? Sudah masuk hari ini? Dan hasilnya bagaimana? Pak Rehan lebih suka bekerja di kompartemen bersama teman kerja biasanya, Pak. Saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan tempat kerja yang nyaman buat Pak Rehan. Memang, dia orangnya tidak senang terlalu diperhatikan seperti itu. Biarkan saja dia berbaur. Dan masalah fasilitas ya, biar saja dia lakukan itu semua dengan baik. Prestasi dia bagus, baru Anda support dia ke atas. Saya tidak mau dia curiga. Dan akhirnya menyebabkan dia sampai tidak nyaman bekerja di sana. Baik, Pak. Saya mengerti. Ya, terima kasih.